Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Glarisha Putri Hamzal dengan NIM 2465087 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi kedua pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi tentang manajemen integrasi proyek. Baik, tujuan dari manajemen proyek adalah agar dapat memahami proses yang dibutuhkan dalam mengintegrasikan proyek, bagaimana kita memahami isi proyek Carter dan membuat proyek Carter, bagaimana mengenal tools dan teknik-teknik yang digunakan dalam manajemen integrasi proyek, serta memahami pentingnya melakukan stakeholder analysis. Baik, manajemen proyek sendiri itu adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek lingkungan dari lingkup waktu, biaya, kualitas sumber daya, komunikasi, risiko, dan lain-lain untuk dia memastikan kesatuan dan tujuan konsistensi pelaksanaannya. Nah, inti dari manajemen proyek sendiri itu proses ini dia menggabungkan semua pengetahuan, proses, dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa penting? Agar dia menghindari risiko kerja silo, memastikan alignment, mengelola trade-off, dan single point of coordination. Kunci keberhasilan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama, ada perencanaan proyek yang komprehensif dan terintegrasi, yang menghubungkan semua elemen dari biaya, risiko, dan lain-lain. Selanjutnya ada koordinasi dan komunikasi yang efektif antar semua pihak untuk menyelaraskan tim dan stakeholder. Selanjutnya ada pengelolaan perubahan yang terstruktur agar dampak perubahan dianalisis secara holistik sebelum disetujui. Dan keempat, ada monitoring pengendalian menyeluruh terhadap kinerja proyek secara terintegrasi. Selanjutnya di sini ada framework project integration management. Integrasinya dia mencakup seluruh area pengetahuan dari scope, time, siklus proyek hidup, konsep pembangunan, konsep pengembangan, implementation, close out, atau penutupan. Selanjutnya di proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Pertama ada membangun proyek Carter, yaitu dokumen formal pengesahan proyek. Selanjutnya ada preliminary scope statement, yaitu dia penjabaran awal batasan dari proyeknya. Selanjutnya ada membangun proyek manajemen plan, dia dokumen utama yang menyatukan semua rencana. Selanjutnya ada mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Dia menjalankan pekerjaannya sesuai rencana. Selanjutnya monitoring dan controlling, dia melacak kemajuan secara total atau holistik. Selanjutnya ada integrasi change control, melakukan perubahan proyek secara integrasi untuk dia melacak kemajuan atau untuk mengelola perubahan secara terpadu. Dan terakhir ada menutup proyek, dia mengakhiri semua aktivitas secara formal. Selanjutnya di proyek Carter. Nah, proyek Carter ini dia adalah dokumen yang menyatakan keberhasilan secara proyek dan memberikan arahan dan akan tujuan dan manajemen dari proyeknya. Jadi, proyek Carter ini dia memberikan wewenang bagi manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi yang isinya itu dia mencakup nama proyek, manajer, ringkasan, jadwal, dan budget, tujuan bisnis, hingga tanda tangan stakeholder kunci. Baik, selanjutnya informasi yang terkandung dalam proyek Carter itu sendiri ada nama proyek, masa berlaku proyek, nama manajer beserta informasinya, ringkasan jadwal, ringkasan
pembahasan budget proyek, ada gambaran singkat mengenai tujuan proyek termasuk kebutuhan bisnis dan justifikasi. Selanjutnya ada ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, ada tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, ada tanda tangan atau tanda tangan key project stakeholder, ada kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholder. Selanjutnya, untuk membangun project preliminary scope itu, jadi step pertama-tama scope statement itu adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasi pemahaman bersama akan ruang lingkup dan batasan proyek. Nah, preliminary scope statement dia itu adalah statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup dari proyek tersebut. Nah, informasi ada dalam preliminary scope itu ada tujuan, deskripsi produk, kriteria produk, asumsi dan hambatan, struktur organisasi, risiko, jadwal, dan gambaran awal dari biayanya. Selanjutnya, membangun proyek manajemen plan. Nah, proyek manajemen plan itu adalah dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Tujuan utamanya itu memberikan tuntutan dalam eksekusi proyek. Nah, proyek manajemen plan itu dapat digunakan oleh manajemen proyek untuk dia memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status dari proyeknya. Nah, kinerja proyek juga harus diukur berdasarkan baseline plan. Selanjutnya di atribut proyek plan. Nah, sebelumnya proyek plan itu atau perencanaan proyek adalah dokumen yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Atribut utamanya itu dia adalah rencana yang harus komprehensif, terintegrasi, disetujui, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Sebuah proyek plan itu bukan sekadar Gantt chart atau daftar tugas, dia adalah dokumen yang terintegrasi dan berfungsi sebagai kontak kerja, alat, dan manajemen utama. Atribut dari proyek plan itu sendiri mencakup ada lengkap dan komprehensif, konsisten dan integrasi, dapat diukur dan dapat dilacak, realistis dan dapat dicapai, disetujui secara formal, fleksibel dan dapat beradaptasi, dikomunikasikan dengan jelas, berfokus pada hasil, membuat asumsi dan kendala, dan terkait dengan strategi organisasi. Elemen-elemen umum dalam proyek plan ada gambaran umum proyek, ada deskripsi dan dia bagaimana proyek diorganisir, ada manajemen dan proyek teknis yang digunakan dalam proyek, serta ada daftar pekerjaan dan jadwal, detail, dan informasi dari biayanya. Di sini ada penggunaan standar contoh dari IEE STD 10.581/1987 yang dia menggunakan standar atau template seperti SMP untuk proyek perangkat lunak yang sangat penting karena dia CT68. Manfaat penggunaan standarnya itu dia konsistensi, dia memudahkan semua pihak pembacaan oleh stakeholder. Terus dia kelengkapannya, dia memastikan semua aspek penting proyek telah dipertimbangkan dan didokumentasikan. Selanjutnya dia akuntabilitas jelas dan mendefinisikan tanggung jawab sumber daya. Selanjutnya di contoh penerapannya untuk pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web itu ada pertama-tama ada introduction tujuan, ada project organization, ada managerial process, ada technical process, ada work package, schedule, dan budget. Dan standar ini dia masih relevan sebagai template dasar meskipun belum dalam Patrick Agile modern. Detailnya mungkin lebih dinamis dan terdokumentasi dalam bentuk produk, blog, backlog, dan sprint plan yang lebih fleksibel.
Selanjutnya di stakeholder analysis. Nah, stakeholder analysis itu proyek sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu dan kelompok atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proyek, keputusan, atau inisiatif. Nah, dokumen stake analysis itu sendiri merupakan dokumen yang sangat penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder yang berkaitan dengan nama dan peranannya, fakta-fakta unik, level keterlibatannya, serta saran-saran untuk menjaga relasi dengan stakeholder. Tujuan dari stakeholder itu sendiri ada mengidentifikasi, memahami persepsi, memprediksi respon, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan, mengelola konflik dan mengoptimalkan dukungan serta meminimalkan perlawanan. Manfaat dari stakeholder analysis sendiri itu dia meningkatkan kesuksesan, mengurangi resiko, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan pengambilan keputusan, membangun hubungan jangka panjang, mengantisipasi dan mengelola resistensi. Nah, proses stakeholder analysis sendiri itu di sini ada 4 tahapan utama. Tahap pertama ada identifikasi stakeholder. Tahap kedua ada analisis dan pemetaan stakeholder. Tahap ketiga ada penilaian dan prioritasi. Tahap keempat sendiri ada pengembangan strategi dan keterlibatan. Di sini ada contoh stakeholder analisis. Selanjutnya di eksekusi proyek. Nah, eksekusi proyek sendiri itu ada tahap melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dalam proyek plan. Nah, mayoritas waktu itu dan uang itu dia digunakan dalam eksekusi proyek. Nah, area proyek itu dia sangat memengaruhi eksekusi proyek karena selama eksekusi proyek ini, produk dari proyek itu dia dihasilkan. Nah, kepemimpinan dalam proyek itu adalah kemampuan untuk dia menginspirasi, memengaruhi, dan memandu, memberdayakan sumber serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif, meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Nah, berbeda dengan manajemen yang berfokus pada proses, sistem, kontrol, kepemimpinan itu dia harus berfokus pada orang, visi, dan adaptasinya. Nah, ciri-ciri utama dari kepemimpinan proyek sendiri itu dia adalah pertama ada visionary dan strategic thinking, kedua ada emotional intelligence atau kecerdasan emosional, ketiga ada adaptive dan relations leadership, keempat ada servant leadership, kelima ada decisive collaborative. Selanjutnya keterampilan yang penting dalam eksekusi proyek. Nah, keterampilan itu dia penting dalam eksekusi proyek. Eksekusi proyek sendiri itu adalah fase di mana rencana yang diwujudkan menjadi hasil nyata. Keberhasilannya itu dia sangat bergantung pada kombinasi keterampilan teknis atau hard skill dan keterampilan interpersonal atau soft skill dari manajer proyek dan timnya. Nah, pertama ada keterampilan kepemimpinan dan interpersonal atau soft skill. Nah, kelompok ini dia adalah fondasi hubungan antara manusia di dalam proyek. Selanjutnya ada keterampilan operasional dan teknis atau hard skill. Dia adalah keterampilan dalam operasional untuk operasional alat-alat teknis untuk dia menggerakkan proyek. Ketiga ada keterampilan kognitif dan strategis. Dia ini keterampilan yang merupakan cara untuk dalam kemampuan berpikir yang menghubungkan aspek manusia dan teknis. Nah, keterampilan dalam kepemimpinan dan impersonal atau soft skill pertama itu ada kepemimpinan dan motivasi, kedua ada komunikasi efektif dan transparan, ketiga ada manajemen konflik dan negosiasi, keempat ada kecerdasan dan emosional atau IQ, selanjutnya ada keterampilan dan influencing tanpa otoritas formal. Di keterampilan operational teknis atau hard skill itu dia ada perencanaan dan penjadwatan detail, ada manajemen anggaran dan biaya, ada manajemen kualitas, manajemen risiko dan proaktif, dan ada manajemen vendor dan kontak.
Nah, di keterampilan kognitif dan strategis, dia itu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dia fleksibel dan adaptabilitas, dan dia perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Nah, alat dan teknik yang untuk mengeksekusi proyek sendiri itu ada WAS atau Work Authorization System, yaitu metode untuk menjamin orang yang memiliki kualifikasi yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan urutan yang benar. Selanjutnya di kedua ada dia status review dan meeting, yaitu rapat rencana dan yang terjadwal yang digunakan untuk saling bertukar informasi mengenai proyek yang digunakan. Nah, ketiga ada proyek manajemen software, yaitu perangkat lunak khusus yang digunakan dalam manajemen proyek. Nah, selanjutnya di monitoring dan kontrol proyek, termasuk di dalamnya itu untuk mengumpulkan, mengukur, dan menebarkan informasi kinerja proyek. Nah, tool dan teknik yang digunakan dalam monitoring dan controlling itu antara lain itu ada metodologi manajemen proyek, ada sistem informasi manajemen proyek, ada expert judgment, dan earned value management. Nah, output itu penting dari proses ini adalah rekomendasi dan tindakan korektif atau preventif. Nah, korektif dalam rangka meningkatkan kinerja proyek, dan preventif itu dalam rangka mereduksi dan probabilitas konsekuensi negatif yang berkaitan dengan risiko proyeknya. Nah, di integrasi change control yang termasuk di dalam itu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama proyek life cycle. Nah, tujuan utamanya itu untuk menghitung faktor-faktor yang melibatkan perubahan dalam menjamin bahwa perubahan akan membawa keuntungan. Selanjutnya dia untuk menentukan apakah perubahan itu sudah terjadi atau belum, dan dia mengelola perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada proses kontrol dari integrasi change control. Nah, di sini selanjutnya ada kontrol perubahan dalam proyek IT. Pertama itu ada pandangan lama atau tradisional yang waterfall approach. Yang kedua ada pandangan modern, agile, adaptive approach. Nah, kontrol perubahan dalam proyek IT, pandangan lama. Nah, tim proyek itu dia harus melakukan apa yang sudah direncanakan, tepat dana secara ketat. Masalahnya itu, stakeholder itu jarang sekali menyetujui batasan di awal, serta waktu estimasi biaya seringkali tidak akurat. Nah, pandangan modern itu, manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Solusinya itu, perubahannya seringkali memberikan keuntungan dan proyek harus membuat rencana mengakomodasi perubahan tersebut. Contohnya itu dari pembelajaran hardware komputer. Nah, sistem kontrol perubahan sendiri itu adalah kerangka secara formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui, menolak, mengelola, dan mengakomodasikan perubahan dalam proyek. Nah, sistem ini sendiri dirancang untuk memastikan bahwa semua perubahan itu dianalisis secara menyeluruh sebelum implementasi sehingga tidak mengganggu integritas tujuan dari proyeknya tersebut. Nah, komponen-komponen utama dalam sistem kontrol itu pertama ada prosedur dan alur kerja, kedua ada otoritas tanggung jawab atau authority dan responsibility, ketiga ada dokumentasi dan pelancaran, keempat ada teknologi dan alat. Nah, selanjutnya ada Change Control Board. Dia adalah kelompok resmi dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan menolak perubahan dalam proyek. Nah, CCP sendiri dia harus memberikan guidelines untuk mempersiapkan perubahan dan mengevaluasi perubahan dan mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Nah, anggota dari CCP itu biasanya terdiri atas stakeholder dari seluruh organisasi. Masalahnya itu, CCP itu jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan dan dia membutuhkan waktu rapat yang panjang, padahal proyeknya itu harus berjalan karena dibatasi oleh waktu yang disepakati.
Nah, selanjutnya di proses siklus dan kontrol standar itu pertama ada fase 1, dia mengidentifikasi dan penggalian. Nah, fase kedua dia analisis dan evaluasi. Fase ketiga dia keputusan dan persetujuan, fase 4 dia perencanaan, dan fase kelima dia verifikasi penutupan. Nah, jenis-jenis perubahan yang kelola sendiri itu dia mencakup pertama ada perubahan ruang lingkup, ada perubahan jadwal, dan perubahan biaya. Keempat ada perubahan kualitas, kelima perubahan teknis, dan terakhir perubahan proses. Nah, sistem kontrol sendiri itu terbagi menjadi beberapa level. Level pertama ada emergency change, level kedua standard change, level ketiga normal change, dan contoh studi kasusnya itu ada di sistem e-commerce. Nah, skenario-nya itu dia untuk penambahan via kris. Nah, proses kontrol perubahan itu dia pengajuan oleh produk manajemen. Nah, formnya itu tanpa metode kris. Justifikasinya itu dia meningkatkan konversi 25% dan permintaan 60% pelanggan. Nah, analisis sistemnya itu di teknis itu dia butuh integrasi dengan 3RD Party API, estimasinya 3 sprint. Nah, biayanya dia 150 juta, development dan license fee. Jadwalnya dia delay 2 minggu untuk relasi berikutnya. Risikonya sendiri dia dependensi vendor dan testing complexity. Selanjutnya dia CCB review. Anggotanya itu dia sponsor IT hit, finance, dan compliance. Diskusinya itu ROI analysis, prioritas, dan fitur lain. Nah, keputusannya dia approve dengan syaratnya itu harus testing security wajib, go live bertahap 10% user dulu, update SLA dengan vendor. Nah, implementasinya sendiri dia harus update blog dan sprint planning, komunikasi ke tim stakeholder, dan the development testing. Nah, selanjutnya dia verifikasi YT dengan merchant partners, dia monitoring transaksinya 2 minggu dan update dokumentasi API. Nah, manajemen konfigurasi, dia itu cara bahwa menjamin bahwa deskripsi dari produk yang dihasilkan itu sudah benar dan lengkap. Nah, berkonsentrasi pada manajemen teknologi itu dia dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik produk berdasarkan fungsional dan desain fisik produk yang dimaksud. Nah, spesifikasi dari manajemen konfigurasi sendiri itu dia bertugas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencatat dan melaporkan perubahan serta mengaudit produk dalam rangka dia mensertifikasi kesesuaiannya dengan requirement. Nah, saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan sendiri itu ada pandanglah manajemen proyek sebagai sebuah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Rencanakan menghadapi dan perubahan, bentuklah sistem kontrol CCD dan seterusnya. Nah, saran-saran yang tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan sendiri ada bypass proses, analisis paralisis, CCP bottleneck, poor communications, dan no learning. Nah, selanjutnya penutupan proyek. Hal yang harus dilakukan untuk mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek. Nah, output utama dari penutupan proyek itu sendiri ada prosedur administratif, prosedur penutupan kontak, prosedur akhir, dan organisasional proses access update. Sekian, itu saja penyampaian saya untuk review materi ini. Bila ada salah kurang tidak jelas untuk penyampaiannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.